YouTube saya, Ibu Mary Napitupulu, yang menyuguhkan berbagai video pembelajaran bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai struktur teks observasi. Ini merupakan materi kelas 7. Struktur teks observasi itu terbagi 3 ya. Nah, yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi umum atau definisi umum. Nah, di dalam struktur ini biasanya kita akan menemukan di bagian pertama sekali dan di dalamnya ada berisi definisi ataupun ada keterangan-keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Keterangan umum inilah yang nantinya ada di dalam struktur ini, kalaupun memang definisi belum kita temukan ya. Struktur berikutnya yang kedua, struktur deskripsi bagian. Nah, di deskripsi bagian ini dimulailah adanya suatu perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Nah, misalnya topik utamanya adalah museum. Maka di bagian deskripsi bagian ini akan kita temukan pembagian museum. Museum terdiri atas atau jenis-jenis museum. Nah, seperti itu. Itu akan ada kita temukan di dalam struktur deskripsi bagian. Struktur yang ketiga adalah simpulan. Nah, di dalam simpulan ini itu ada ringkasan umum hal yang dilaporkan. Nah, simpulan ini tidak harus ada ya, boleh juga tidak ada. Itulah ketiga struktur di dalam teks observasi. Berikut ini saya tampilkan contoh. Nah, kita akan berlatih untuk menentukan strukturnya. Nah, di paragraf pertama, mari kita perhatikan bersama-sama. Tadi tahap pertama ataupun struktur yang paling awal itu berisi definisi. Nah, di paragraf ini tidak ada kita temukan definisi. Namun, di paragraf pertama ini kita menemukan keterangan umum dari hutan bakau tersebut. Keterangan umumnya itu dimulai dari kalimat pertama. Tertulis di sana bahwa Indonesia katanya menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Nah, ini kan keterangan umum. Kemudian tertulis juga ada data dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup bahwa luas hutan bakau Indonesia itu mencapai 4,3 juta hektar. Nah, ini masih merupakan keterangan-keterangan umum. Maka dapat kita simpulkan paragraf ini merupakan struktur pernyataan umum. Kita lanjutkan ke paragraf yang kedua. Di paragraf kedua, sudah mulai muncul, ada di kalimat kedua ya, hutan bakau merupakan. Nah, di dalam sebuah struktur yang namanya definisi umum, maka ada kata-kata kunci yang bisa kita temukan, yaitu menggunakan kata adalah, ialah, merupakan. Nah, di paragraf ini ada definisi yang dijelaskan dengan ada kata merupakan. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Kemudian di kalimat ketiga menggunakan kata adalah. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Sampai di kalimat selanjutnya. Maka karena ini sudah ada disebutkan definisi-definisi, masih belum masuk kepada perincian atau jenis-jenis, maka di kalimat-kalimat yang ada di paragraf kedua ini termasuk struktur
pernyataan umum juga. Selanjutnya, di paragraf yang ketiga. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama. Di paragraf ketiga ini, hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Belum ada perincian jenis hutan bakaunya atau yang menandakan ada perincian bagian-bagiannya. Karena di paragraf ini juga masih menjelaskan atau memberikan keterangan umum mengenai hutan bakau, yaitu bahwa hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Kemudian dijelaskan tepatnya hutan bakau terletak di garis pantai. Nah, ini masih keterangan umum. Sama seperti kalimat selanjutnya. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Nah, ini juga masih merupakan keterangan umum sampai kalimat yang terakhir. Jadi, di dalam paragraf ini masih memuat struktur pernyataan umum. Kalimat-kalimat berikutnya, ini paragraf yang keempat. Di dalam paragraf keempat ini, sudah adakah atau tidak adakah perincian? Nah, mari kita perhatikan bersama-sama. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Nah, dia sudah mulai menjurus kepada sesuatu yang terperinci. Nah, dikatakan di situ ada ciri yang khas. Cirinya itu inilah yang akan dijelaskan di bawahnya. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Kemudian hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Lalu ada lagi dibuat di situ, hutan bakau terletak di perbatasan laut dan muara sungai, memiliki kadar garam payau. Nah, ciri khas ya. Kemudian di samping itu ciri khas lainnya, hutan bakau adalah berawa-rawa. Nah, di paragraf ini sudah membahas mengenai ciri-ciri hutan bakau. Maka pada paragraf yang keempat ini, strukturnya menjadi deskripsi bagian karena sudah terperinci, karena sudah memuat ciri-ciri dari hutan bakau tersebut. Selanjutnya, paragraf yang selanjutnya ya. Mari kita perhatikan di kalimat yang pertama. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Nah, tadi membahas ciri. Berikut ini sudah membahas fungsi dan manfaat di kalimat pertama. Nah, dari sini saja sudah bisa kita simpulkan bahwa ini di kalimat pertama saja sudah mengarah kepada perincian bagian-bagian, yaitu mengenai fungsi dan manfaat hutan bakau. Nah, di kalimat kedua, secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Kemudian di kalimat selanjutnya, pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Nah, di kalimat-kalimat berikutnya sampai ke bawah, itu merupakan gagasan-gagasan penjelas yang mau menjelaskan apa itu fungsi dan apa itu manfaat dari hutan bakau. Mari kita perhatikan bersama-sama ya, bahwa di dalam satu paragraf ini membicarakan mengenai fungsi dan manfaat hutan bakau. Berarti sudah ada perincian-perincian. Maka dapat kita simpulkan bahwa paragraf ini sudah memiliki struktur yang namanya deskripsi bagian.
Nah, selanjutnya di paragraf ini, di kalimat pertama, hutan bakau memiliki ciri khas. Tadi sudah ada dibahas di paragraf sebelumnya, ciri-ciri dari hutan bakau. Di kalimat kedua, hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Kalimat ini juga sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Berarti karena ini sudah ada sebelumnya dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa paragraf ini merupakan intisari dari paragraf sebelumnya. Nah, karena ini merupakan intisarinya dari paragraf-paragraf sebelumnya, maka di paragraf ini dapat kita tentukan bahwa ini struktur simpulan. Kenapa? Karena ini merupakan simpulan dari penjelasan-penjelasan di paragraf yang di atasnya atau paragraf sebelumnya. Sampai di sini dulu video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video saya bermanfaat buat siapa saja. Dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.